Baik pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya melaporkan langsung dari depan Komisi 5 DPR RI, di mana seperti diketahui bahwa baru-baru ini Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada jajarannya terkait dengan pembangunan IKN ini akan dimasukkan kepada PSN atau Proyek Strategi Nasional. Nah, bagaimana tanggapan Komisi 5 DPR RI terkait dengan arahan Bapak Presiden Jokowi ini? Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota Komisi 5 DPR RI, Bapak Syahrul Aidi Mas'ad dari fraksi PKS untuk daerah pemilihan Riau 2. Nah, Pak Syahrul, gimana Pak tanggapan Bapak terkait dengan arahan Bapak Presiden ini untuk IKN ini dimasukkan menjadi PSN, Pak? Ya, itu artinya harus selesai tahun 2024 karena masa bakti Pak Presiden, masa jabatannya 2024, dan kita katakan bahwa ini sesungguhnya sangat tidak realistis, kecuali rakyat dijadikan sapi perah, pajak dinaikkan karena kondisi keuangan kita. Pertama, defisit APBN kita kan 500 triliun lebih. Tambah lagi hutang kita 6 triliun lebih. 6.000 triliun lebih. Kemudian kondisi ekonomi masyarakat. Nah, inilah Bapak Presiden terlalu memaksakan diri untuk membangun IKN dengan kondisi kita pandemik. Kita harus pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Sementara sekarang masyarakat dibebani dengan dicabutnya subsidi atau dikuranginya subsidi terhadap BBM dan subsidi-subsidi lainnya, termasuk subsidi pupuk gitu. Nah, maka dari awal fraksi PKS menolak IKN. Karena IKN ini ibarat pepatah orang Melayu mengatakan berminyak rambut dengan air, ya, artinya sesuatu yang tidak memberikan manfaat yang lebih. Kalau kita harus berbicara untuk peningkatan ekonomi, kalau pembangunan IKN ini kan tidak memberikan dampak ekonomi, peningkatan ekonomi yang kuat, karena membangun bangunan itu tidak menghasilkan uang, hanya memberikan fasilitas yang bagus untuk penyelenggara negara. Padahal permasalahan kita saat sekarang ini hutang kita harus bayar. BUMN kita rugi. Mulai dari PLN, mulai dari BUMN kita semuanya rugi. Garuda rugi. Dalam kondisi ini kemudian kita bangun lagi IKN dan tidak memberikan efek kepada peningkatan ekonomi rakyat. Kalau bahasanya distribusi ekonomi ini tidak harus dengan bangun IKN. Ya, terlepas dari alasan-alasan lainnya, waktunya juga tidak tepat ini. Sudahlah, pemerintah tidak usah memaksakan diri yang sesuatu yang tidak realistis, yang pada akhirnya nanti akan menjadi proyek mangkrak. Saya yakin bahwasanya ini menjadi proyek mangkrak, tidak akan selesai 2024, kecuali dipaksakan dengan mengorbankan rakyat, dengan mengurangi jatah-jatah subsidi untuk rakyat. Nah, harusnya kalau kita berbicara kebutuhan pribadi lah, kalau dalam konsep mengelola keuangan pribadi, kan nggak mungkin kita beli mobil yang kedua, mobil yang ketiga, atau rumah yang kedua dalam kondisi kita sedang terlilit hutang, sedang harus membayar hutang banyak, kemudian kita beli lagi mobil. Begitulah kira-kira. Masa kita harus bangun IKN dalam kondisi ekonomi yang kita terpuruk, situasi ekonomi yang tidak stabil, baik itu untuk nasional pun internasional. Kondisinya setelah pandemik ini seluruh negara harusnya fokus untuk peningkatan ekonomi. Maka saya katakan ini adalah kebijakan yang terlalu dipaksakan. Yang akan menjadi korbannya adalah rakyat. Hak-hak rakyat yang ada dari Sabang sampai Merauke akan jadi korban nantinya. Baik. Ya. Terima kasih Pak Syahrul atas waktunya. Dan pemirsa, itulah tadi bincang-bincang saya dengan salah satu anggota Komisi 5 DPR RI, Bapak Syahrul Aidi Mas'ad dari fraksi Partai PKS. Ya, terima kasih atas perhatian Anda. Kembali ke studio.